dan bumi akan lenyap karena itu janji firman. Tapi janji kebenaran firman-Mu juga, bahwa kebenaran Tuhan itu kekal selama-lamanya. Bahkan janji kebenaran firman, ketika kami hidup di dalam firman, di dalam kebenaran Bapa Yahweh, maka kami mengalami kehidupan yang kekal. Dengan kami terus bersiap sedia, berjaga-jaga, menanti kedatangan Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Maka janji itu kami alami. Ketika Tuhan Yesus datang di atas awan-awan yang permai, menjemput gereja kehilatnya Tuhan, para mempelainya Tuhan, kami mengalami semua janji itu. Karena itu pada hari ini sesudah kami memuji Tuhan, kami rindu diberkati oleh Dafa, oleh firman-Mu. Urapi kekasih-Mu ini mempelai, pakai menurut kehendak Tuhan. Nyatakan setiap kebenaran Tuhan bagi kami. Kuasa setan, roh jahat mengganggu, sepakat kami tolak, singkirkan semuanya. Baik kami yang beribadah di tempat ini, yang mengikuti streaming, semua dilawat, diberkati. Berfirmanlah Bapa Yahweh bagi kami, di dalam nama Adonai Yeshua Mesias. Haleluya. Amin. Shalom Alehem. Sekali shalom Alehem. Haleluya. Bapak Yahweh dahsyat, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Di pagi hari ini kembali kita berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Tadi kita dengan semangat memuji Tuhan, dan memang Bapak Yahweh mau supaya ketika pun kita beribadah kita selalu memberi yang terbaik. Amin. Kalau hari-hari kita sudah lewati sepanjang sepekan, baru kita lewati dalam segala aktivitas kita, kita boleh dengan segala kekuatan kita, dengan segala daya upaya kita, dengan pemikiran kita melakukan semua tugas aktivitas kita supaya tercapai yang namanya suatu keberhasilan dengan segenap kekuatan kita. Nah, pada kesempatan ini dengan segenap kekuatan kita, segenap hati kita memuji Tuhan. Amin. Karena memang firman Tuhan berkata, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Artinya totalitas hidup ini betul-betul kita beri untuk Tuhan. Sebagaimana dikatakan Roma 12 ayat pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Bapa Yahweh. Karena itulah ibadah kita yang sejati. Artinya ketika hidup ini kita terus beri yang terbaik bagi Tuhan, kita dalam posisi sedang berjaga-jaga. Amin. Jadi posisi kita sedang berjaga-jaga atau siap sedia. Nah, hari ini kita akan belajar ada 4 hal di sini. Saya berikan 4 hal ini, yaitu berjaga-jaga supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kedua, berjaga-jaga karena kita melawan setan. Yang ketiga, berjaga-jaga terhadap ketamakan. Yang keempat, berjaga-jaga karena waktu Tuhan Yesus datang kedua kali kita tidak tahu kapan. Jadi 4 hal ini yang kita akan sama-sama pelajari. Nah, kita akan masuk bagian yang pertama, berjaga-jaga supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Mari kita membaca di dalam kitab Matius. Yang membawa kitab suci, kitab elektronik, atau kalaupun tidak ada, kita langsung saja di depan kalau bisa baca dari jemaat di tempat duduk, kita langsung baca di sini. Mari kita bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Sudah dapat kita baca bersama-sama? 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut tetapi daging lemah. Silakan duduk. Nanti ayat-ayat selanjutnya saya akan baca. Jadi yang pertama di sini kita harus berjaga-jaga terhadap pencobaan. Kalau berbicara tentang pencobaan-pencobaan, nah itu secara umum kehidupan gereja Tuhan, orang percaya mengalaminya. Sebagaimana dikatakan dalam kitab 1 Korintus 10
ayat yang ke-13. Mari kita baca itu. Silakan satu orang untuk membacakannya. Saya tidak taruh di sini, tapi Tuhan ingatkan kita baca. 1 Korintus 10 ayat 13. Silakan dibacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Jadi pencobaan-pencobaan ini bicara pergumulan hidup yang setiap orang percaya, bahkan pun orang yang tidak percaya Tuhan, ada masalah hidup. Jadi baik dia di luar Tuhan maupun dia hidup di dalam Bapa Yahweh, tetap ada yang namanya pencobaan-pencobaan. Tapi kalau kita simak baik-baik, di sini katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini tunggal berbicara kepada satu pribadi yang namanya setan atau diabolos, perusak. Nah, kita harus sadar dalam kitab 1 Korintus, bukan 1 Korintus, di dalam kitab, ya dikatakan begini, ada ayat mengatakan begini, setan dia mencari mangsanya. Nah, nanti sebentar ayatnya itu kita akan baca. Setan dia mencari mangsanya. Siapakah mangsa setan? Yaitu gereja Tuhan. Atau lebih tepat, kalau kita baca dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, setan atau iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu pekerjaan dari setan, pekerjaan dari kuasa kegelapan. Jadi yang dimaksudkan di sini pencobaan secara tunggal, yaitu langsung berhadapan dengan yang namanya diabolos, berhadapan langsung dengan yang namanya perusak, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena memang dia belum dirantai. Kemarin sudah dibahas oleh Ibu Lydia, menjelaskan tentang 1000 tahun damai dalam kitab Wahyu. Masa kerajaan 1000 tahun damai, setan dibelenggu. Dia dimasukkan ke abisos, ke alam, ke jurang maut yang paling dalam, dan dirantai. Waktu itu masa pemerintahan 1000 tahun damai, gereja Tuhan kehilangan pemerintah, hidup damai, tidak ada gangguan, tidak ada roh jahat. Tapi sekarang saudara, dia sementara masih bekerja. Karena saya juga sudah sempat katakan kemarin waktu menerangkan penglihatan, Wahyu 12 ayat yang ke-12 dikatakan, celakalah hai bumi, karena setan atau iblis telah turun ke dalam dunia dalam gerannya yang dahsyat, dan dia tahu waktunya sudah dekat, sudah singkat. Makanya perlu bagi kita hari ini, saudara, kita kembali lihat, berjaga-jaga. Berjaga-jaga atau ada kewaspadaan, selalu siap sedia atau siaga. Kalau kita melihat, kalau tentara, saudara, di dalam medan peperangan, apalagi masa dalam peperangan, mereka harus selalu siaga. Mereka harus selalu berjaga-jaga, sebab bisa tiba-tiba langsung diserang oleh musuh tanpa mereka mengetahui dari mana arahnya. Itu kalau dalam medan peperangan. Nah, sebagai prajurit atau tentara selalu siap, selalu siaga. Nah, bukankah kita digambarkan seperti prajurit? Amin. Kita ini adalah prajuritnya Tuhan yang sedang berjuang, berperang. Dan peperangan kita bukan melawan darah dan daging sesama manusia, tetapi melawan roh-roh jahat di udara, penghulu penguasa, otoritas di udara. Nah, jadi yang pertama di sini berjaga-jaga supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena saudara, mau tidak mau ketika kita sudah terima Yesus Mesias sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah berseberangan dengan yang namanya si pencoba itu. Kalau dulu mungkin kita berkawan dengan dia karena kita mengikuti keinginannya. Tapi sekarang kita lagi bertentangan dengan dia. Makanya harus tetap berjaga-jaga. Yang kedua, kita juga lihat sama ayatnya dalam Markus 14 ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, salah satu syarat untuk kita punya strategi berjaga
atau siap sedia, tetap siaga, hidup di dalam doa. Amin. Jadi strategi kita berjaga-jaga, yang pertama Tuhan mau supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, kita tidak jatuh di tangan setan atau di tangan iblis. Tuhan mau jangan lupa untuk berdoa. Jangan bosan-bosan untuk berdoa. Jadikan doa itu gaya hidup kita. Amin. Jadikan doa itu, saudara, karakter hidup kita. Artinya begini, dalam setiap hari yang kita jalani, kalau saudara kita tidak berdoa, dalam satu hari satu kali saja kita tidak berdoa, kita merasa bahwa kita ini sedang dalam kelemahan. Dan mudah sekali setan menyerang. Makanya pertama saudara, berjaga-jaga di dalam doa. Ini pesan Yesus kepada murid-muridnya ketika dia berdoa di taman Getsemani saat Yesus sudah mau diserahkan untuk disalibkan. Bahkan dia katakan kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes pada waktu itu, tidakkah kamu tahan 1 jam saja? Cuma 1 jam yang Tuhan minta waktu itu. Puji Tuhan kalau kita sekarang berjam-jam di ibadah. Kita kan ibadah di tempat ini. Saya lihat sejak kita ibadah kembali bersama di tempat ini, itu paling fruit kita pulang, paling cepat itu jam 1. Itu paling cepat. Seperti kemarin, tiba di rumah ada yang sudah jam 3, setengah 3. Ada karena mau lanjut kegiatan di tugas, cuman sampai di rumah langsung lanjut ke tempat ibadah. Jadi bisa dikatakan berjam-jam kita di tempat ini. Tapi itu pun tidak cukup. Tuhan mau tambah lagi. Ada mesbah keluarga, yang puji Tuhan kita sudah melakukan itu. Amin. Ada mesbah keluarga. Makanya berulang-ulang kali disampaikan, jangan pernah menolak ketika kita ditawarkan untuk berdoa. Selagi saudara kita masih diberi semangat, diberi kesukaan untuk duduk di kaki Tuhan berdoa, mari kita terapkan itu. Jangan bosan-bosan. Karena doa itu juga adalah nafas hidup. Saya bisa katakan, kalau tidak berdoa kita tidak hidup. Amin. Karena memang bukti dari zaman para nabi, para rasul, saudara, mereka punya kehidupan doa. Dan bukan cuma sekedar berdoa. Bahkan ada yang sampai 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum. Dan itu pun diteladankan oleh Yesus. Makanya dia tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus waktu dia datang ke dunia ini dalam wujud manusia. Artinya ada kemanusiaannya. Seperti kita mengalami yang namanya cobaan. Dan memang setan terang-terangan mencoba Yesus pada waktu di padang gurun. Padang gurun itu, saudara, berbicara tentang kehidupan kita yang masih ada di dunia ini. Tapi kalau kita punya kehidupan doa, kita tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan. Dan setan tidak pernah takut, saudara, dengan apalagi sekarang di berbagai negara ada kecanggihan teknologi dengan perlengkapan senjata perang. Ada yang namanya mother of bomb. Nah, setan tidak pernah takut dengan yang seperti itu. Yang setan takut orang-orang yang punya kehidupan doa. Amin. Orang-orang yang tetap duduk di kaki Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Lukas, ada satu janda, saudara, namanya Hana. Dia masa tuanya, dia pakai betul-betul untuk duduk di kaki Tuhan. Firman Tuhan katakan dia tinggal di bait Tuhan. Dan siang malam dia berdoa, hari-hari dia doa puasa. Karena dia tahu bahwa di hari tuanya Tuhan sudah tidak lama lagi jemput dia secara pribadi. Harus mempersiapkan diri. Nah, kita harus berjaga-jaga. Yang pertama, saudara, karena ada pencobaan. Di kantor, di tempat kerja kita, di perjalanan kita, di usaha kita, di keluarga kita, pribadi lepas pribadi. Setiap hari ada pencobaan. Amin. Nah, Bapak Yahweh tidak mau kita jatuh dalam pencobaan, makanya perlu siap siaga atau berjaga-jaga. Yang pertama di sini dalam doa.
Nah, kita lihat juga di kitab Wahyu 3 ayat 10, orang yang hidup di dalam firman ini secara global. Di akhir zaman ini dikatakan begini, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ketika saudara pencobaan menyeluruh, artinya menimpa dunia ini, dan itu sementara ada di depan kita. Amin. Tapi ada janji Tuhan, Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bapak Yahweh sebagai pelindung yang luar biasa. Minggu lalu saya khotbah tentang Tuhan adalah pelindung. Kuasa Tuhan itu terlalu sempurna. Kuasa Bapa Yahweh itu terlalu sempurna memproteksi hidup kita. Amin. Untuk kita luput dari hari pencobaan, dari pekerjaan kuasa setan yang mau saudara memberogoti iman kita. Dan itu sementara terjadi di hari-hari ini. Karena saudara berbicara tentang akhir zaman, kalau kita baca di dalam kitab Daniel 12, sudah disentil akhir zaman. Dan kalau kita belajar dari pelajaran eskatologi ya, tentang pelajaran peta zaman, ada zaman Bapa, ada zaman Anak, ada zaman Roh Kudus. Dan kalau berbicara tentang zaman Roh Kudus telah dijanjikan oleh Yesus ketika dia kembali ke surga. Dia katakan, Aku akan memberikan kamu seorang penolong yang lain untuk menolong kehidupan gereja Tuhan di bumi ini. Kisah 1 dikatakan, kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi apabila kuasa itu turun. Dan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dalam Kisah Para Rasul yang kedua, peristiwa di loteng Yerusalem, murid-murid menanti pencurahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Dan itu sudah terjadi, dan sudah dikatakan di sana bahwa itu hari-hari terakhir. Jadi kalau melihat dari catatan kitab suci, hari-hari ini saudara, hari-hari kita harus berjaga-jaga. Karena ini sudah akhir zaman. Saya juga bisa katakan ini bukan cuma akhir zaman, tapi di penghujung akhir zaman. Nanti sebentar kita akan masuk. Memang ada kaitan-kaitan dengan khotbah kemarin kalau di bagian keempat tadi, yaitu berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Jadi yang pertama saudara, Tuhan akan melindungi kita. Yang penting selalu hidup di dalam doa, selalu hidup di dalam firman. Jangan melupakan firman Tuhan, jangan melupakan ajaran Tuhan. Amsal 3 ayat 1-2. Karena dikatakan, kalau kita tidak melupakan ajaran Tuhan, kita memelihara perintahnya, lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepada. Itu janji Tuhan. Artinya perlindungan Tuhan itu begitu sempurna. Bahkan saudara, dalam kelemahan-kelemahan kita, Tuhan sudah tanggung. Termasuk penyakit kita, Tuhan sudah tanggung. Kalau kita beriman, saudara, beriman dengan sungguh-sungguh. Karena di dunia medis ada penyakit yang sudah tidak bisa ditangani oleh medis, cuma dengan kuasa Bapa Yahweh. Amin. Cuma dengan kuasa Bapa Yahweh. Mari kita baca satu ayat. Matius yang ke-8 ayat 17. Matius 8 ayat 17. Silakan dibacakan. Demikian. Matius 8 ayat 17. Iya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Dialah yang menanggung kelemahan kita dan memikul penyakit kita. Melalui apa? Kematiannya di atas kayu salib. Itu peristiwa 2000 tahun yang lalu. Makanya berulang-ulang kami sampaikan bahwa darah Tuhan Yesus terlalu sanggup dan terlalu mampu untuk meluputkan kita, menolong kita. Yang penting hidup di dalam doa, berdoalah, dan hidup mencintai firman. Itu bagian yang pertama. Jadi yang pertama berjaga-jaga supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yang kedua saudara, sadarlah, Mama masih
ada kaitan-kaitan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Oleh karena itu tundukkanlah dirimu kepada Elohim, lawanlah si iblis, maka dia akan melarikan diri daripadamu. Efesus yang ke-6 ayat yang ke-10. Akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakan seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat setan atau tipu muslihat iblis. Yang kedua, saudara, kita harus sadar bahwa dia memang tetap berupaya. Setan tetap berjuang keras. Untuk apa? Supaya kita jatuh ke tangannya seperti singa. Seperti singa. Nah, kalau kita melihat singa, saudara, ketika dia bertemu dengan mangsa, dia tidak diam-diam. Kalau saya nonton film itu singa ketika dia mau menerkam mangsanya, kalau dia sudah tangkap, biar kerbau besar, kalau dia sudah tangkap di bagian punggung sini, sulit terlepas. Dia tangkap di bagian sini sampai kerbau itu jatuh. Setelah sudah jatuh, ya siap disantap. Nah, setan digambarkan seperti itu. Dia mau supaya kita jatuh dan binasa. Tapi berulang-ulang disampaikan, tidak perlu takut dengan setan. Kalau kita hidup dalam perlindungan Bapa Yahweh, kembali tadi lagi di bagian yang pertama. Kalau kita sudah hidup di dalam doa, hidup dalam firman, perlindungan Tuhan itu sempurna, proteksinya Bapa Yahweh itu sempurna, setan tidak akan dapat masuk untuk melemahkan kehidupan kita. Amin. Apalagi kalau kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Elohim. Kalau baca seterusnya, mulai ayat yang ke-12 dan sampai ayat yang ke-18, menggunakan perisai iman, perlindungan di kepala, ketopong keselamatan, perisai iman di bagian tangan, perisai. Tapi saudara, ketopong keselamatan dari kepala, baju sirah keadilan, perlindungan di badan, baru ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan, pedang roh, ada perlengkapan, baru perisai iman untuk menangkis segala serangan setan. Jadi kalau kita kuat di dalam Bapa Yahweh dan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan, kita tidak mudah diserang oleh setan. Atau walaupun dia tetap mau menyerang kita, tidak ada celah yang terbuka. Amin, tidak ada celah yang terbuka. Malah saudara, ketika kita tunduk, dikatakan dalam pembacaan kita tadi, kalau kita tunduk kepada Bapa Yahweh, tunduk kepada firman-Nya dan lawan setan, maka dia akan lari dari kita. Ya, jadi kalau kita lihat dikatakan kalau kita tunduk kepada Tuhan, maka setan akan lari. Oleh karena itu tundukkanlah dirimu kepada Elohim, lawanlah si iblis atau setan, maka dia akan melarikan diri daripadamu. Jadi sebenarnya yang takut sebenarnya setan. Cuman kenapa banyak orang Kristen takut setan? Karena tidak pernah tunduk kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Makanya kalau lewat kubur masih rasa takut, dipertanyakan, hidup ini sudah benar-benar tunduk pada Tuhan, ikut firman-Nya atau tidak? Lihat saudara, ada videonya ketua sinode kita. Dia sendiri datang di kuburan yang dikatakan kubur angker di Magelang sana. Tempat juga ada satu pemain film Susana. Dia sempat dikubur di sana, di Magelang itu. Kesaksian dari anaknya dari ketua sinode Pak James, kalau dia lewat tengah malam, karena dia dari tempatnya Pak Abi Lukas ke rumahnya itu harus lewat di kubur itu. Dia seringkali melihat di pohon-pohon itu ada satu pribadi yang besar. Kalau setiap dia lewat tengah malam. Tapi saudara, Pak Lukas dia memberanikan diri. Tengah malam sekitar jam 1 jam 2 dia sendiri datang ke tengah kubur. Berjalan-jalan saudara. Bahkan dia tantang. Kalau katanya ada roh-roh yang muncul, dia akan kejar. Nah, kita
para mempelai dan jemaat bukan cuma berani di mimbar. Amin. Bukan cuma berani di ibadah. Karena saya melihat ada saudara rekan sesama mempelai takut setan. Di sini masih ada. Jangan pernah takut dengan setan. Harus tunduk, makanya tunduk kepada Tuhan, dia akan melarikan diri. Jadi saudara, yang lari takut setan berarti dia tidak pernah tunduk kepada Tuhan. Berarti dia tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena jelas kitab suci yang katakan, kalau kita tunduk kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, setan lari terbirit-birit. Belum kita tengking dia lari. Amin. Belum tengking lari. Makanya ada satu cerita, karena pendeta ini usir-usir setan tidak lari-lari kepada satu pribadi yang kerasukan setan, sudah berjam-jam. Nah ini perlu dipertanyakan. Ini pedang bermata dua, artinya teguran bagi kami para mempelai, supaya betul-betul dalam doa, dalam kebenaran, sehingga setan pun takut. Karena pernah terjadi, karena berjam-jam dia tengking, dia usir dia lari, dia sampai katakan, jika kau tidak keluar, saya akan keluar. Nah ini bukan cuma cerita lucu, tapi pernah terjadi. Kalau kau tidak keluar, dia tengking, setan tidak keluar, sudah lelah, sudah capek. Kalau kau tidak keluar, saya akan keluar. Nah iman seperti itu perlu dipertanyakan. Makanya perlu bagi kita untuk tunduk. Amin. Tunduk kepada Bapa Yahweh. Setan paling takut dengan orang yang diurapi. Saya ingat kesaksian waktu kami masih pelayanan di Sangir. Kami tinggal di satu tempat, rumahnya di atas gunung. Di belakang rumah itu, pas di belakang rumah ada kubur tua. Kubur tua, dan setiap malam ketika kami tinggal di situ, diganggu oleh setan. Nyata-nyata. Seringkali saudara, seperti ada kucing atau burung yang garuk-garuk di atas seng. Di dalam lemari seperti dibunyi-bunyikan plastik. Di belakang jendela kalau kami tidur malam, pokoknya jelas sekali. Dan saya selalu berusaha keluar cepat-cepat, saya melihat, tapi tidak pernah kelihatan. Itu nyata kami alami. Bahkan di kloset itu, biasanya kan di kloset tetap ada air sedikit di kloset. Itu bukan air tapi darah. Darah-darah segar. Dan kami tinggal di situ, perjuangan, peperangan setiap hari. Tapi Bapa Yahweh yang selalu melindungi. Jadi kalau kita tunduk kepada Tuhan, maka Dia yang akan lari. Jadi hal yang kedua, berjaga-jagalah karena lawan kita setan. Amin. Lawan kita setan. Mau tidak mau, saya sudah katakan tadi, kalau kita sudah terima Yesua, saya ingat almarhum pernah katakan, gembala kita dulu, kalau kita sudah ikut Yesua, berarti kita sudah katakan, "Ma, ini dadaku, mana dadamu?" Artinya siap berperang dengan setan. Tapi kalau takut-takut, di malam hari gelap gulita, mati lampu langsung ketakutan, lewat di kuburan ketakutan. Nah, iman ini masih perlu dipertanyakan. Amin. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, yaitu kita berjaga-jaga terhadap ketamakan. Nah ini perlu juga harus diwaspadai. Ini untuk kita semua. Kita baca bagian yang ketiga ini, saya bacakan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-9, kalau di kitab elektronik di sini ayat 9. Pengkhotbah 5. Siapa mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akan segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh membunuh uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya mau bertanya, uang itu perlu atau tidak? Perlu. Kita ibadah di tempat ini perlu uang. Datang dari rumah harus isi bensin di kendaraan. Sebentar ada persembahan.
Tapi jangan sampai mencintai uang atau memburu uang. Karena ternyata dikatakan 1 Timotius 6 ini akar segala kejahatan. Akar, bayangkan, akar. Akar atau dari awal kejahatan adalah cinta uang. Tapi sekali lagi, uang itu kita perlu. Setiap hari kita makan minum perlu uang. Amin. Kita mau bepergian kemanapun perlu uang. Coba Jom, di Sangir tidak ada tiket. Sekarang sudah tambah biaya, rapid test antigen. Kalau dengan pesawat, swab. Tuh, perlu semua itu. Tapi jangan sampai mencintai uang. Artinya, kemarin sudah disampaikan, fokus kita tetap kepada Bapa Yahweh. Silakan kita mengerjakan segala pekerjaan kita dengan profesi kita masing-masing. Amin. Sebagai pengusaha, kerja di kantor, BUMN, pegawai negeri, TNI Polri, apa saja profesi kita, dosen, guru, mari kita kerjakan. Petani, nelayan, apa saja, kita tekuni itu. Bahkan saya melihat khotbah dari Ketua Sinode kita menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang sudah semakin dekat. Dia katakan, kerjakan saja bagian kita. Apa menjadi bagian kita sebagai para mempelai? Semakin giat melayani dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Jemaat dalam pekerjaan semakin sungguh-sungguh bekerja, tetapi jangan lepas tetap fokus kepada Tuhan. Jangan lepas artinya tetap prioritas Bapa Yahweh di atas segala perkara. Makanya dikatakan berjaga-jaga terhadap segala ketamakan. Bukankah banyak orang karena tamak sudah punya segala sesuatu akhirnya ada di penjara karena tamak, tidak pernah puas. Nah, kita diperingatkan oleh Tuhan. Amin. Diperingatkan oleh Tuhan. Nah, saya tidak lama-lama di sana karena bagian keempat ini yang agak lama. Bagian yang keempat yang ada kaitan dengan khotbah kemarin hari. Mari kita lihat dalam Matius yang ke-24 ayat yang ke-37 sampai 44. Dikatakan begini. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bagian yang terakhir ini, bagian yang keempat dari penjabaran firman Tuhan hari ini paling penting. Amin. Berjaga-jaga karena ternyata kedatangan Tuhan Yesus itu seperti zaman Nuh. Kemarin sudah dibahas juga. Zaman Nuh, saudara, orang waktu itu mereka hidup kawin-kawin, pesta pora, artinya mereka dalam aktivitas yang biasa. Bahkan dalam kejahatan yang luar biasa, karena mereka berpikir aman. Kejahatan yang luar biasa. Kalau kembali dalam Kejadian yang ke-6, dikatakan semata-mata yang ada di hati manusia adalah jahat. Ada kekerasan, ada pembunuhan. Dan saya mendapat satu pelajaran. Rahasia yang Tuhan bukakan, ada satu mempelai, masih di lingkungan pelayanan KPIA, sekretaris atau sekum kita. Dia menjelaskan bahwa kawin-mawin di sini, saudara, bukan cuma juga antara laki-laki dengan perempuan itu normal, tapi kejahatan waktu itu antara saudara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, dikatakan keadaannya seperti zaman Nuh. Ingat sekarang LGBT itu, saudara, di satu tempat itu telah dilegalkan. Di satu negara telah dilegalkan. Bukankah itu tanda-tanda? Amin. Dan orang berpikir aman, dunia ini aman. Tapi tiba-tiba waktu itu mereka ditimpa dengan air bah. Makanya penting berjaga-jaga. Kemarin juga sudah dibacakan, tapi kita boleh baca kembali.
Matius yang ke-24 ayat yang ke-6. Mari kita baca. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Tapi baca dari 6, 7, 8. Atau dari 5. Dari 5, 6, 7, 8. Kita lihat. Demikian. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Iya, terus. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Tetapi itu belum kesudahannya. Yesus katakan waktu itu murid-murid bertanya, kapan kesudahan dunia? Kapan Yesus datang kali yang kedua? Dia katakan akan terjadi peperangan. Terus, baca terus. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Menjelang zaman baru. Itu baru permulaan penderitaan. Nah, pertanyaannya, kembali juga saya bertanya. Apakah peperangan itu nanti sekarang? Bangsa melawan bangsa nanti sekarang? Gempa bumi di berbagai tempat nanti terjadi sekarang? Sejak dari dulu. Bahkan sudah diterangkan oleh Pak Gembala. Sampai bukan nanti sekarang, dari dulu. Amin. Tuhan katakan itu baru permulaan penderitaan. Berarti ada puncak penderitaan. Nah, puncak penderitaannya itu di ayat yang ke-21. Kita baca. 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan itu terjadi. Puncaknya, karena sudah tidak akan terjadi lagi. Tapi awal penderitaan itu gempa bumi, bangsa melawan bangsa, sampar. Kalau dalam terjemahan ILT Matius yang ke-24 ayat yang ke-7, 8 itu jelas, sampar. Itu juga di kitab Lukas ada, sama, dikatakan sampar. Itu semua adalah tanda-tanda awal penderitaan menjelang zaman baru. Amin. Menjelang zaman baru. Atau menantikan dunia yang baru nanti. Wahyu 21 karena ayat 1-2. Langit dan bumi yang ada sekarang ini akan lenyap, karena Tuhan akan bentuk langit yang baru dan bumi yang baru. Di sanalah Yerusalem baru, tempat yang kekal selama-lamanya. Tapi tanda-tanda itu dikatakan awal penderitaan. Makanya saya katakan tadi bahwa ini bukan cuma akhir zaman, tapi sudah penghujung akhir zaman. Harus selalu siap sedia, harus berjaga-jaga, karena digambarkan Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Kalau dia datang seperti pencuri, saudara, orang yang mencuri, dia tidak akan pernah memberitahukan jam 8 malam, jam 10 malam, tengah malam, tidak pernah. Dia tidak pernah beritahu pagi, buta-buta, atau waktu siang hari, tidak. Artinya tidak ada yang tahu. Tapi saudara, kita akan belajar sebentar. Kalau kita anak-anak Bapak Yahweh berjaga-jaga, hari itu bukan seperti pencuri bagi kita. Karena kita siap siaga. Kita selalu berjaga-jaga. Nah, orang kalau dia berjaga-jaga, di rumahnya dia berjaga-jaga. Ini saya kasih gambar. Di rumahnya dia berjaga-jaga. Kalau dia tahu bahwa biasa ada di lingkungannya orang mencuri, tapi kalau dia berjaga-jaga di rumahnya, tidak akan pernah terjadi. Amin. Tidak akan pernah terjadi kepada orang yang berjaga-jaga. Walaupun di lingkungannya kiri kanan sudah terjadi, ada orang yang mencuri. Setiap malam seperti itu. Tapi karena ada satu pribadi, satu keluarga, setiap malam pun dia siaga, dia berjaga-jaga, dia tidak tidur mungkin karena berjaga-jaga dengan pencuri, tidak akan terjadi karena dia berjaga-jaga. Nah, itu gambaran bahwa malam itu bicara tentang pergumulan hidup. Kalau kita berjaga-jaga, kita tidak tidur rohani, maka hari itu ketika tiba Yesus datang, maka kita siap bersama-sama dengan Dia. Mari kita juga baca, ada ayat di dalam kitab Lukas, ini kaitan-kaitannya. Lukas 17 ayat 28 sampai 36. Demikian juga seperti yang telah terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Ingat peristiwa Lot, mengapa Tuhan hukum dengan api dari surga membakar kota Sodom dan Gomora, karena di Sodom dikenali dengan dosa sodomi.
Kejahatan itu saudara dari dulu kalau kita kaitkan dengan keadaan sekarang, malah sekarang sudah semakin lebih. Iya kan? Terang-terangan mereka mau supaya ada perlindungan, dilegalkan. Sekarang dilegalkan di satu tempat, satu negara itu sudah dilegalkan LGBT. Dan itu bagian dari penggenapan firman. Karena ternyata Yesus pun datang seperti zaman Lot. Dan waktu itu saudara cuma selamat sedikit. Hanya 3 orang, 4 orang dengan istri Lot. Tapi karena istri Lot balik belakang, maka dia jadi tiang garam. Peristiwa juga waktu sama Nuh cuma sedikit, 8 orang. Cuma Nuh dan keluarga. Karena memang waktu itu orang beranggap aman. Nah sekarang saudara menanti kedatangan Yesus, banyak orang beranggap aman. Makanya banyak yang terjadi tidur rohani. Mereka lebih saudara cenderung dengan keadaan dunia ini, yang sebenarnya sementara menuju pada kemusnahan. Mari kita baca ayatnya. Dunia ini sedang lenyap. Kata kitab suci ini 2000 tahun yang lalu, catatan Rasul Yohanes. Dunia ini sedang lenyap. 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, 17. Silakan dibaca. Demikian 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, terus. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta gangguan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Ini janji Tuhan bagian akhir untuk kita. Yang tetap hidup melakukan firman, ada jaminan kehidupan kekal. Tapi ingat dari dulu, sudah dikatakan 2000 tahun yang lalu oleh Rasul Yohanes, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Kalau sementara lenyap dari 2000 tahun yang lalu, berarti sekarang sudah tidak lama lagi. Amin. Karena memang 2 Petrus 3 ayat yang ke-10, dunia ini akan di bumi hanguskan. Kemarin juga sudah disentil. Kalau bintang-bintang berjatuhan dari langit, terbakar bumi ini. 1 meteor saja saudara luar biasa. Apalagi bintang-bintang berjatuhan dari langit. Makanya perlu siap sedia. Dikatakan demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang diperanginya di atas rumah, dan barang-barang yang ada di dalam rumah janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Artinya kalau kita sudah melangkah bersama dengan Tuhan, jangan pernah mundur. Amin. Kalau kita sudah fokus dengan Tuhan, jangan pernah terkontaminasi dengan keadaan dunia ini. Kita memang masih di dunia, tapi firman Tuhan katakan hari ini, jangan mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya. Biar cinta kita hanya kepada Bapa ya. Karena ada peringatan, ingatlah akan istri Lot. Ingat, ting. Gembala kita dulu kan, ingat, ting. Supaya apa? Tetap tertanam di pikiran dan di hati. Istri Lot sebenarnya sudah luput. Dia kan sudah keluar dari Sodom dan Gomora yang sementara dihantam dengan api belerang. Api yang diturunkan oleh Tuhan menghanguskan kota Sodom dan Gomora. Tapi saudara, dia masih ingat. Akhirnya mungkin waktu itu dia pelan-pelan. Ada kan anak-anak sekarang kepala begini kalau melihat ke belakang, seperti robot. Karena apa? Kebanyakan di game. Itu terjadi di daerah istri saya. Sebenarnya dia mau tes TNI atau Polri waktu itu. Tidak bisa, karena apa? Mata sudah rusak. Dia melihat seperti robot begini. Jadi jangan pernah melihat kenikmatan dunia ini. Amin. Karena itu kalau Tuhan sudah kasih kita berkat yang kita peroleh dari Bapa Yahweh, karena memang itu janji Tuhan, dia berikan hidup dalam segala kelimpahan. Nikmatilah itu bersama dengan Tuhan. Nikmati
dikuasai. Kalau si anti Hamasia, dia sudah muncul karena 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 coba kita baca. Atau mari kita baca. 1 Yohanes 2 mulai ayat yang ke-18, silakan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Nah, waktu ini waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang anti Hamasia akan datang. Sekarang telah bangkit banyak anti Hamasia. Sampai di sana. Dari dulu sudah banyak anti Hamasia, artinya anti Yesua, anti yang diurapi. Itu dari dulu. Dan Yohanes katakan ini hari-hari terakhir. Berarti kalau sekarang 2000 tahun yang lalu, sekarang ini ujungnya. Kalau si anti Hamasia itu seorang pemimpin yang muncul, Matius 24 ayat 15, pembinasa keji berdiri di tempat kudus, para pembaca hendak memperhatikannya. Nah, realitanya saudara, kalau tempat kudus itu di Israel, bait suci. Nah, bait suci pertama, kedua sudah hancur. Sekarang lagi dipersiapkan bait suci ketiga. Dan itu sudah tidak lama. Karena tinggal mereka tindis remote bisa langsung berdiri. Bisa 3 hari, bisa 40 hari, seperti beberapa waktu yang lalu ada deklarasi seperti itu. Mereka bisa bangun dalam masa 3 hari atau 40 hari. Karena Cina pun waktu masa corona di Wuhan, rumah sakit 1000 kamar lebih cuma dalam waktu 2 minggu. Saya lihat beritanya, dari awal mereka gusur tanah itu sampai bangunan berdiri, saya lihat cuma 2 minggu lebih kalau saya tidak salah. Langsung berdiri, itu kecanggihan teknologi. Apalagi saudara Israel punya kecanggihan teknologi lebih luar biasa. Bisa cuma tindis remote langsung berdiri. Dan itu tanda, amin. Itu tanda kalau dia berdiri di tempat kudus, dia menguasai seluruh dunia. Dia akan kuasai ekonomi, politik, semua saudara, segala bidang dia akan kuasai. Bahkan orang tidak bisa menjual membeli kalau tidak pakai tandanya. Amin. Kalau tidak pakai tandanya, itu di Wahyu 13 sudah jelas. Sampai ayat yang ke-18, 16 sampai 17, 18. Orang yang tidak memakai tanda sudah tidak bisa. Artinya mereka menguasai seluruh dunia secara global. Dan itu sudah tersistem. Dan itu sementara di depan mata kita. Karena Rasul Yohanes pun sudah katakan seorang. Dan ini hari-hari terakhir. Bayangkan itu 2000 tahun yang lalu disuruh katakan ini hari-hari terakhir. Seorang. Dan namanya firman semua pasti digenapi. Amen. Tapi yang penting di sini bagi kita adalah berjaga-jaga. Amin. Berjaga-jaga. Siap sedia. Karena ketika tiba waktu itu saudara, ada yang tertinggal. Kalau kita baca di sini ya. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kamu, pada malam itu ada 2 orang di atas tempat tidur. Satu tempat tidur yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau 2 orang di tempat tidur, biasanya suami istri. Di tempat kerja bersama-sama menghilang, di ladang. Ladang sini saudara 2 pengertian, bisa ladang secara lahiriah, pekerjaan kita masing-masing, tapi lebih mengacu kepada ladang Tuhan, pelayanan. Karena memang kenyataannya begitu. Ketika Yesus mau datang kali kedua, banyak bisa tertinggal kalau tidak berjaga-jaga. Kalau sudah tertinggal itu akan jadi makanan anti Hamasia. Bersyukurlah kalau pada waktu itu dia masih bisa bertahan, mempertahankan imannya, karena waktu dia masih hidup dia tidak sungguh-sungguh. Tapi ketika tiba waktu itu 3,5 tahun, karena dia mengerti firman, dia bisa bertahan. Artinya darahnya menanggung kesalahannya sendiri. Bisa ada jaminan kesalahan yang sudah dibahas kemarin, Wahyu 20 ayat 45. Yaitu jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yesua dan tidak menerima tanda dari bilangan itu, dari binatang itu. Tapi mereka akan dibangkitkan menderita bersama-sama dengan Tuhan. Karena memang kenyataannya sekarang gereja Tuhan, jangankan saudara orang-orang yang tidak beribadah, sudah orang Kristen tapi tidak beribadah, orang-orang pun yang beribadah banyak yang tidak sungguh-sungguh. Amin. Makanya
Yesus pernah berkata, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat? Ini orang-orang yang tahu firman, bahkan dipakai Tuhan. Tapi kalau tidak berjaga-jaga dalam pengertian tidak hidup melakukan firman, bisa tertinggal. Karena itu penting kita harus berjaga-jaga. Terus Markus 13 ayat 33 sampai 37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu dah pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Saya sudah sentil tadi. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Tidur di sini artinya tidur rohani. Tidak ada persiapan seperti gadis-gadis yang bijaksana. Terus, apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Kalau kata berjaga-jaga berulang-ulang kali disampaikan oleh Yesus, apakah itu tidak penting? Penting. Kita saja orang tua kalau memberi nasihat kepada anak, kalau kata itu atau kalimat berulang-ulang berarti sangat penting. Nah, Yesus sampai berulang-ulang masih di atas ini. 1, berjaga-jaga. 2, berjaga-jaga. 3, berjaga-jaga. Baru 4, berjaga-jaga. Sampai 4 kali. Penting sekali. Supaya jangan kita tertidur rohani. Nah, ini perlu kita baca. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 5. Boleh baca situ saja supaya semua lebih jelas mendengar. Silakan. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Ya. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Hari Tuhan datang, kembali lagi diingatkan, seperti pencuri pada malam. Terus, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. nah ini kita harus garis bawahi. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, tiba-tiba ditimpa oleh kebinasaan. Seperti Nuh dan sama Lot. Orang menganggap aman, akhirnya mereka ditimpa dengan kebinasaan. Terus, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, ya. mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ini yang kita harus perhatikan. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kalau kita siap siaga atau kita berjaga-jaga, berarti hari itu bukan seperti pencuri bagi kita. Tuhan bukan seperti pencuri bagi kita. Tuhan datang seperti pencuri bagi mereka yang akan binasa. Tapi Tuhan datang bagi kita bukan seperti pencuri. Sebab kalau orang datang mencuri berarti merugikan. Betul? Kalau pencuri datang merugikan. Tapi kalau Tuhan datang bagi kita bukan merugikan. Tuhan datang bagi kita untuk menyelamatkan. Untuk memerintah bersama-sama dengan Dia. Makanya ini harus kita perhatikan. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ayat seterusnya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kalau Tuhan datang, kita saudara dikatakan adalah anak-anak terang. Tuhan datang bagi kita bukan seperti pencuri. Artinya kita siap bersama-sama dengan Dia. Kalau datang pencuri, saudara merugikan. Kalau dia datang mencuri, merugikan. Masuk ke rumah secara rohani, saudara, kehidupan kita manusia. Kita ini kan bait Tuhan, rumah Tuhan. Akan dibongkar, artinya saudara ada penganiayaan, ada penyiksaan, ada penghukuman. Karena tertidur rohani, makanya penting kita berjaga-jaga.
Nah, ini gambarannya, kalau Tuhan datang di atas awan-awan, kita gereja Tuhan akan diangkat-angkat. Diangkat di atas awan-awan. Tuhan datang dengan para malaikatnya menjemput gereja Tuhan. Orang yang siap sedia seperti ini gambarannya. Amin. Dia siaga. Dia tetap berjaga-jaga. Sehingga ketika tiba waktu itu, saudara kita tidak tertinggal. Wahyu yang ke-16 ayat 15. Lihatlah, aku datang bagaikan pencuri. Berbahagialah mereka yang berjaga-jaga dan memelihara jubahnya, sehingga dia tidak berjalan dengan telanjang, dan mereka melihat aib ketelanjangannya. Kenakan terus pakaian rohani kita. Yang pertama tadi, cintai doa. Amin. Cintai doa. Hidup di dalam firman Tuhan. Tunduk kepada Tuhan, lawan setan, dia akan lari. Jangan saudara kita mencintai apa yang ada di dunia ini. Termasuk dikatakan tadi, jangan mencintai uang, karena itu akar segala kejahatan. Dan yang keempat, berjaga-jagalah. Siap sedialah. Karena waktunya saudara bisa malam hari, bisa tengah malam, bisa pagi-pagi buta. Tapi kalau untuk kita ada jaminan firman Tuhan tadi, hari itu bagi kita bukan kegelapan. Hari itu bagi kita bukan kesuraman. Tapi hari itu bagi kita adalah hari kebahagiaan. Makanya perhatikan, berbahagialah mereka yang berjaga-jaga. Berbahagia. Penting untuk kita terus berjaga-jaga. Amin. Mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, supaya kita tetap berjaga-jaga. Kembali berjaga-jaga di dalam doa. Kalau kita lihat ada yang sudah tidak datang berdoa, tidak datang beribadah, ingatkan. Jangan tunggu nanti mempelai. Mari sesama, kalau boleh kita saling mengingatkan. Karena itu bagian dari kita berjaga-jaga. Amin. Bagian dari berjaga-jaga. Haleluya. Sampai di sana Bapak Yahweh memberkati. Jadi inilah pelajaran firman Tuhan untuk kita, sehingga kita terus siap sedia menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Bapak Yahweh memberkati. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu bagi kami, untuk kami terus berjaga-jaga, yaitu kami tetap siuman, rohani kami tidak tidur, kehidupan rohani kami tetap terbangun, bahkan kami tetap punya kehidupan doa. Kami tidak terikat dengan segala keadaan yang ada di dunia ini yang sifatnya sementara. Kami tidak mencintai dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, tapi kami mencintai Bapa Yahweh yang memelihara hidup kami di dunia ini. Dan kami terus siap sedia menanti kedatangan Tuhan Yesus, karena melihat tanda-tanda Tuhan sudah tidak lama lagi datang. Bapa Yahweh, teguhkan iman kami semua, supaya jangan sampai di antara kami ada yang tertinggal. Mampukan kami terus berjaga-jaga, supaya kami tidak mengalami kebinasaan. Karena jelas setiap firman-Mu pasti digenapi. Tidak ada firman Tuhan yang tidak digenapi. Semua pasti digenapi. Oleh karena itu Bapa, buat kami terus berjaga-jaga, tetap siaga. Terima kasih meteraikan firman. Dan kami mau menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Berkati penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Mesias. Haleluya, haleluya. Amin. Kami serahkan kepada Tuhan.